Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husni dengan NIM 2214090003 dari jurusan Tadris IPS dengan mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan tentang peran guru IPS dalam melestarikan nilai kebudayaan Minangkabau tentang kegotong royongan untuk pembentukan karakter peserta didik kelas 7 di MTSN 6 Tanah Datar dengan dosen pengaku Bapak Suryadi Hajri MPD. Pembahasan pertama bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pembahasan bab 1 yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara maju dengan banyak keragaman suku, bangsa, ras, budaya. Salah satunya adalah kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu kebudayaan asli penduduk Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau terlahir dari adat dasar setara bahasa Minangkabau. Salah satu kebudayaan yang menonjol di Minangkabau adalah kebudayaan gotong royong. Dalam permasalahan ini, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat SMP atau MTS memiliki peranan penting dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik. Salah satu tema yang relevan dengan keberagaman adalah tema keberagaman sosial dan budaya Indonesia yang mencakup nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau. Namun, saat ini terdapat tantangan di mana siswa mulai kehilangan minat terhadap budaya lokal dan lebih tertarik pada budaya asing. Hal ini mengancam kelestarian budaya Minangkabau dan memerlukan upaya dari tenaga pendidik untuk membagikan kesadaran dan kecintaan generasi muda terhadap budaya mereka. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Peneliti mengambil rumusan masalah bagaimana peran guru IPS dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal kegotong royongan untuk membentuk karakter siswa di MTSN 6 Tanah Datar. Di sini penulis menuliskan batasan masalah. Yang pertama, peran guru IPS di MTSN 6 Tanah Datar dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal kegotong royongan untuk membentuk karakter siswa. Yang kedua, kendala yang dihadapi guru IPS dalam mengajarkan budaya lokal Minangkabau, khususnya budaya kegotong royongan melalui mata pelajaran IPS. Yang ketiga, efektivitas pengajaran IPS berbasis budaya lokal dalam meningkatkan karakter siswa MTSN 6 Tanah Datar. Adapun tujuan penelitian yang pertama, mengetahui bagaimana peran guru IPS di MTSN 6 Tanah Datar dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal kegotong royongan membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh guru IPS dalam mengajarkan budaya lokal, khususnya budaya kegotong royongan melalui mata pelajaran IPS. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pengajaran IPS berbasis budaya lokal dalam meningkatkan karakter siswa MTSN 6 Tanah Datar. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana menambahkan wawasan dan literatur tentang pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal, khususnya melalui mata pelajaran IPS. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi guru dan kepala sekolah, di mana menambahkan wawasan terhadap pemahaman pengajaran nilai-nilai budaya lokal terkhusus pada mata pelajaran IPS. Lalu manfaat pada bagi pembaca, yang pertama adalah merangsang minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, bab 2, yaitu pembahasannya adalah kajian teori.
Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah peneliti terdahulu, yang ketiga adalah kerangka berpikir. Selanjutnya, pembahasan di bab 2 yang pertama adalah landasan teori. Yang pertama adalah nilai-nilai budaya. Budaya adalah wawasan kebangsaan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk pola pikir dalam perilaku manusia. Lalu ada pembahasan gotong royong, di mana gotong royong adalah kerjasama untuk kepentingan bersama tanpa mengharapkan balas imbalannya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter adalah ciri khas seseorang yang berhubungan dengan moral dan perilaku. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian terdahulu, di mana yang pertama dilihat dari integrasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan. Peneliti yang ditulis oleh Hudi dan Wierto dengan hasil integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran IPS meningkatkan kepedulian sosial siswa dan membentuk karakter positif. Dilihat dari peran guru dalam pendidikan karakter, peneliti terdahulu yang ditulis oleh Gafar Hidayat dan Hayati, dengan hasil penelitiannya, guru berperan melalui keteladanan, pembalasan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Terakhir, dilihat dari pembelajaran IPS berbasis budaya lokal, ditulis oleh Mariani. Dengan hasil peneliti, pembelajaran IPS berbasis nilai gotong royong efektif meningkatkan kesadaran siswa akan penting solidaritas dan kebersamaan. Selanjutnya isi bab 2 adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah pembahasan atau peta konsep dari pembahasan landasan teori dan penelitian terdahulu, yang dimana kerangka berpikir terdiri dari nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua ada kebudayaan Minangkabau, lalu yang ketiga adalah gotong royong, keempat adalah pendidikan karakter, dan kelima adalah penelitian. Selanjutnya pembahasan dari bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Berisi yang pertama adalah pendekatan dan metode penelitian. Yang kedua adalah instrumen penelitian dan teknik pengolahan data. Yang ketiga adalah keabsahan data. Pembahasan bab 3 yang pertama adalah pendekatan metode kualitatif, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi. Penelitian berjudul peran guru IPS dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau, terkhusus budaya kegotong royongan, untuk membentuk karakter peserta didik di MTSN 6 Tanah Datar. Subjek penelitian yang diteliti dari hasil penelitian ini adalah guru IPS, peserta didik, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungan MTSN 6 Tanah Datar. Pembahasan selanjutnya di bab 3 adalah instrumen penelitian. Yang pertama, di mana peneliti menjadi instrumen untuk yang diterjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lalu yang kedua dilihat dari penelitian kualitatif, bagaimana manusia menjadi alat utama karena fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan selama penelitian berlangsung. Pembahasan selanjutnya di bab 3 adalah teknik pengolahan data. Yang pertama ada observasi partisipatif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang otentik. Yang kedua adalah wawancara, digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam dari partisipan dengan pertanyaan yang terbuka dan fleksibel. Lalu yang ketiga adalah dokumentasi,
di mana mengumpulkan dokumen yang terkait untuk memperkuat data penelitian. Dan terakhir adalah kajian literatur, di mana digunakan untuk memahami konteks penelitian melalui studi pustaka dan referensi. Terakhir di bab 3 adalah uji validitas data, di mana proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti secara akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan uji validitas data dapat berupa triangulasi, member check audit, trial, paper referring, dan ketercukupan referensi. Tujuan dari validitas data yang pertama adalah memastikan data bebas dari bias, yang kedua adalah memberikan hasil yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, yang ketiga adalah mendukung kredibilitas, transferibilitas dalam penelitian kualitatif. Cukup sekian presentasi dari proposal metodologi penelitian kualitatif saya. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.